Setelah mengenal tenses dasar ya, 12 tenses dalam bahasa Inggris, kita bisa mulai coba untuk menggunakannya. Nah, di dalam 12 tenses itu kan kita udah tahu ya bahwa informasi itu terbagi dua sisi nih, yaitu sisi waktunya ya, kapan kejadiannya, apakah di masa lalu, apakah sekarang, apakah di masa depan. Dan yang kedua, point of information-nya ya kan, POI-nya atau penekanannya di mananya. Nah, dengan memakai framework ini atau ya konsep ini gitu ya, kita bisa dengan mudah nantinya memilah suatu kalimat itu harus pakai tenses yang mana. Sebelum kita menjajal tensesnya itu sendiri, ada satu tools atau satu perangkat lagi nih dalam bahasa Inggris yang perlu dikenal ya, dan dipelajari dan dipahami juga, sekaligus digunakan tentunya. Yaitu konsep verb 1, verb 2, verb 3. Verb, ingatkan bahwa itu artinya kata kerja. Nah, kata kerja kalau dalam bahasa Indonesia, mau kejadiannya kapanpun, aktivitas itu terjadi kapanpun ya, mau sekarang, mau besok, mau kemarin, akan sama aja katanya, ya kan? Misalnya, saya nonton sekarang, tetap kan kata-katanya nonton, atau dalam bahasa lebih formalnya menonton ya, saya menonton TV sekarang. Nah, kalau saya menonton TV kemarin, berubah nggak menonton? Sama aja kan, tetap aja saya menonton TV kemarin, cuman keterangan waktunya yang berubah. Kalau saya bakal nonton TV besok, bakal sama kan, kata kerjanya tetap menonton juga kan, saya akan menonton TV besok. Nah, jadi kata menontonnya nggak berubah. Sedangkan kalau dalam bahasa Inggris, kata kerja menonton ini kalau diterjemahkan jadinya watch ya, dia kalau terjadinya di masa lalu jadinya watched ya, ada ed-nya nih, watched gitu. Nah, kalau di masa depan nggak berubah tapi ditambahkan dengan kata-kata masa depan yaitu will atau to be plus going to. To be-nya kalau saya ya jadinya am ya. I am going to, atau kalau dia, he atau she is going to gitu kan. Kalau they atau we yang jamak gitu, atau you walaupun tunggal tapi dia juga to be-nya sama-sama are ya kan. Ya jadinya are going to. Nah, ini contoh ya, salah satu contoh perbedaan antara penggunaan kata kerja di bahasa Inggris dengan di bahasa Indonesia. Di mana kalau di bahasa Inggris dia ada perubahan. Untuk perubahan kata itu nggak cuma terjadi dalam konteks dia masa lalu atau masa depan ya, tapi di dalam tenses itu ada konsep yang namanya verb 2, verb 3. Ya, verb 1 itu kata kerja dasarnya ya, aslinya kayak gimana ya kan, misalnya tadi watch. Nah, terus watch ini punya verb 2-nya gimana dan verb 3-nya gimana. Verb 2 dari watch itu watched. Verb 3 kebetulan dari watch sama ya, tetap watched juga. Tapi ada nggak yang beda antara verb 1, verb 2, verb 3? Ada, contohnya makan. Makan verb 1-nya eat, verb 2-nya ate, verb 3-nya eaten. Ya, berubah kan? Nah, ini bisa dicek lagi nanti. Banyak kan pasti kata-katanya bisa dicek di kamus. Tapi perlu dipelajari sejak awal. Jadi ketika kita mulai mengenal kosakata verb atau kata kerja gitu ya, kita bisa mulai sekalian mengenal verb 2 dan verb 3-nya gitu ya, sekaligus dari suatu kata kerja. Nah, sekarang kita coba menggunakan tenses yang udah kita kenal gitu ya. Kalau misalnya kita mau bilang bahwa kita kemarin tuh nonton TV. Nah, jadinya bagaimana bentuk kalimatnya dalam bahasa Inggris? Nah, ini menggunakan simple past kalau kita cuma mau menunjukkan informasi tentang nonton TV-nya gitu kan, bahwa telah terjadi nih suatu aktivitas nonton TV. Maka kita pakai simple past. Kalimatnya jadinya I watched television yesterday. Ditambahin keterangan waktu boleh, kemarin gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita mau menekankan bahwa saya sudah nonton TV, maka kita pakainya bukan simple past lagi, tapi pakainya present perfect. Kita ngomongnya sekarang bahwa kita udah nonton kemarin, ya kan? Kita ngomongnya tapi sekarang. Nah, jadinya makanya pakainya present perfect. Nah, kalau ini kalimatnya jadinya I have watched television, gitu kan? I've watched television. Yesterday boleh ditambahin atau enggak juga boleh. Ya, karena intinya kita mau menekankan sudahnya. Konsepnya di dalam present perfect adalah ada kata have di tengah ya. Ada kata have setelah pronoun gitu kan, I have. Kemudian verbnya sebenarnya verb 3. Tapi karena watch antara verb 2 sama verb 3 sama-sama watch jadi nggak berubah. Tapi sekarang kalau kita ganti jadinya saya sudah makan, dia bukan I have ate ya, tapi I have eaten. Nah, jadi kalau kita mau bilang kita makan kemarin, itu jadinya I ate yesterday. Tapi kalau kita mau menekankan saya sudah makan kemarin, jadinya I have eaten yesterday.
Sekarang kalau kita mau makannya besok ya, bukan sekarang, bukan kemarin, justru kita baru mau makan besok. Nah itu jadinya dalam simple future jadinya I will eat tomorrow. Tapi kalau misalnya kita mau bilang ke orang bahwa nanti besok jam 2 siang saya pasti udah makan gitu kan. Nah jadi mau menekankan udahnya, maka kita pakai future perfect. I will have eaten tomorrow at 2 p.m. gitu kan tadi, jam 2 siang. Jadi kita mau ngasih taunya tuh besok jam 2 pasti udah makan kok gitu. Nah ketika menekankan udahnya, kita pakainya future perfect gitu ya. Nah itu tadi contoh-contoh penggunaan beberapa tenses. Untuk konsepnya ya, susunan kalimatnya, maksudnya pronounnya, verbnya jadi berubah gimana, itu bisa dilihat aja di dalam tabel. Nah silakan dipelajarin dan dicobain sendiri secara mandiri dan aktif ya, harus dicobain ke macam-macam kalimat yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari.